Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Diana Plus Kids. Are you ready? Yes, we are ready. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidup. Aduh, hujannya deras banget nih. Kapan berhenti ya? Wah, aku bawa payung hari ini. Hujannya deras banget. Wah, sini kamu itu. Wah, aku nebeng ya. Iya, boleh. Kak Gideon mau kemana nih? Mau ke gereja dong. Wah, sama. Pasti mau ibadah gereja anak Bless Kids ya. Betul sekali. Iya, udah mau mulai nih ibadahnya. Ngomong-ngomong, payung ini sangat berfungsi sekali ya. Betul banget, melindungi kita dari segala hujan. Betul. Kalau dipikir-pikir, seperti Tuhan Yesus. Kalau kita teguh di dalam Tuhan, Tuhan juga akan melindungi kita loh. Setuju sekali. Setuju sekali ya. Iya. Jadi kita mau berangkat ke gereja nih. Iya, langsung Sebelum nih. terlambat nih. Wah, betul banget. Iya, yuk kita berangkat ke gereja yuk. Oke. Pas ada sebentar lain. Tobat. Aduh panas banget ya. Iya nih panas lagi. Panas banget, ya ampun. Aku mau minum. Hah? Kamu mau minum? Iya. Aku bawa nih, mau nggak? Boleh. Nih, aku tadi beli satu lagi. Kalau kamu haus nih, buat kamu aja. Nah, Terima kasih ya. tunggu, ada sedotan nih. Nah, silakan minum. Aduh, Wah leganya. lega ya? Di sini namanya lega. Mau tahu nggak? Apa tuh? Ada air yang lebih melegakan daripada air ini. Apa? Fanta? Coca-Cola? Sprite? Terus apa dong? Bukan. Tuhan Yesus air kehidupan yang melegakan hidupnya kita. Bukan cuma melegakan tenggorokan, tapi dia melegakan kerohaniannya kita. Dia menyiram kerohaniannya kita untuk menjadi subur dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Wah luar biasa sekali ya Tuhan Yesus itu. Luar biasa banget kan? Mau tahu kelanjutannya? Mau. Kita pergi beribadah yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Yes. Bless Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. 2. Berdoa senantiasa. 3. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Bless Kid. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik sebelum kita mulai kita doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari panjang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita menaikkan puji-pujian, kita mau naikkan satu pujian. Aku bersyukur Bapa. Biarlah kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita masih hari ini masih ada. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Adik-adik yang sudah tahu tutup matanya, tunggu lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Adik-adik kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Oh biarlah nama-Mu ditinggikan, dipuji-puji. Biarlah kemuliaan-Mu semakin hari semakin ditinggikan Tuhan. Adik-adik yang siap, yang mau memuji Tuhan, katakan Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri yuk. Musik. Ku
Puji Tuhan adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau diisi oleh firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, kita mau angkat satu pujian. Bapa, Kau setia, Kau yang ubahkan hatiku seperti hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Lebih sungguh lagi adik-adik, kita mau angkat pujian ini dari awal. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku hanya meninggikan nama Yesus. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku
jadi sepertimu. Kau yang ubahkan kami Tuhan. Kasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti Kak Silvi yang pimpin doa untuk firman. Adik-adik tutup mata adik-adik angkat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kakak-kakak yang membagikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dan kakak percaya, puji Tuhan, kalau sampai hari ini adik-adik kita semua boleh ada diberi kesehatan. Sampai saat ini bukan kemampuan kita, tapi semua ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita semua. Benar adik-adik? Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, untuk mempersingkat waktu pagi hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik mengingat kembali tentang firman Tuhan yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini. Dan kakak percaya adik-adik, anak-anak gereja Bleskit sudah tahu cerita ini. Karena ada anak Bleskit, anak-anak yang sangat pintar, yang sangat luar biasa. Karena anak-anak rajin berdoa, memuji Tuhan. Dan Tuhan memberikan adik-adik kepintaran yang sangat luar biasa. Nah adik-adik, firman Tuhan yang satu ini yang akan kakak bagikan kepada adik-adik. Tapi adik-adik sudah siapkan belum Alkitabnya? Karena kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kita harus siap membawa Alkitab, duduk yang manis. Apakah adik-adik sudah mandi? Iya, walaupun kita di rumah adik-adik, walaupun hari ini kita beribadah melalui Zoom dan YouTube, tapi kakak percaya adik-adik dapat duduk yang tenang ya adik-adik, supaya dalam ibadah ini adik-adik mendapat berkat. Bukan hanya kita datang di gereja aja, tapi dimanapun kita berada, kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis. Nah adik-adik akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, nah, pada hari ini kakak ingin membagikan satu kisah tokoh Alkitab yang ada di dalam perjanjian lama. Nah adik-adik, banyak tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab kita ini. Ada tokoh Alkitab Musa, tentang Daud, dan banyak sekali. Tapi ada satu tokoh yang akan kakak bagikan pada pagi hari ini adik-adik. Dan kakak percaya deh, adik-adik sudah tahu alur ceritanya. Karena adik-adik sering menonton kisah satu tokoh ini. Dan adik-adik pernah dan selalu membaca di dalam Alkitab ini. Dan kakak yakin, kira-kira siapa adik-adik? Apakah kakak akan membawakan cerita tentang Daud, tentang Samuel, tentang Musa? Tapi ada satu yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini. Dia dipakai Tuhan sangat luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena dia memiliki kepintaran. Karena dia memiliki iman yang selalu setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia rajin memuji Tuhan. Nah itu Tuhan memberikan dia kepintaran yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik kita semua rajin membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, dan rajin berdoa. Percaya dedek, Tuhan bisa menolong hamba ini. Tuhan juga bisa menolong kita. Tuhan bisa memberikan dia kepintaran. Dan Tuhan juga bisa memberi kepintaran kepada adik-adik, kepada kita semua. Nah adik-adik, kalau kita menonton televisi, nonton film, di dalam cerita film itu, pasti ada
tokoh utamanya. Nah, di dalam firman Tuhan pagi hari ini juga ada tokoh utamanya juga adik-adik. Nah, di dalam film itu, tokoh utamanya dia akan keluar menjadi pemenang. Nah, dalam firman Tuhan ini juga ada tokoh utamanya dia akan keluar sebagai pemenang. Kenapa dia keluar sebagai pemenang? Karena dia dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan Yesus. Seperti kita juga adik-adik, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan juga akan menjaga adik-adik, Tuhan juga akan melindungi adik-adik. Adik-adik, saat ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan yaitu, percaya deh, adik-adik sudah tahu, sudah hafal. Mari adik-adik coba kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dalam perjanjian lama ya adik-adik, yaitu kisah yang akan kakak ceritakan, yang akan kakak bagikan pada pagi hari ini buat adik-adik semua, yaitu sepertinya adik-adik sudah tahu nih, yaitu Daniel. Wow, ternyata adik-adik sudah tahu ceritanya. Wah, anak-anak Bleskit, anak-anak yang luar biasa. Seperti tokoh utama dalam cerita pada pagi hari ini, yaitu Daniel. Daniel adik-adik, dia dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah lupa punya tanggung jawab, yaitu dia rajin memuji Tuhan, dia rajin berdoa. Nah, adik-adik juga belajar melihat seperti apa yang dimiliki Daniel dan apa juga yang akan kita miliki adik-adik. Daniel rajin memuji Tuhan, kita juga harus rajin memuji Tuhan. Daniel rajin berdoa, nah adik-adik juga. Cici percaya adik-adik rajin berdoa seperti Daniel. Nah adik-adik, Daniel dia bekerja dan tinggal pada masa pemerintahan Raja Darius. Raja Darius adik-adik, orangnya sangat, dia melihat Daniel, dia melihat sikap Daniel, dia melihat perbuatan Daniel, karena Daniel orangnya yang berwibawa, orangnya baik, orangnya orangnya sangat pintar, karena dia selalu berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan melihat dia, melihat isi hatinya Daniel, dan Tuhan memberikan dia kepintaran yang luar biasa. Gitu juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepintaran yang luar biasa kepada adik-adik seperti Daniel. Nah, adik-adik tahu gak? Daniel, dia diberi kepercayaan oleh Raja Darius. Karena dia diberi kepercayaan, dia diberi kedudukan oleh Raja Darius di istana tersebut. Bukan hanya Daniel saja yang bekerja di situ, banyak yang bekerja di situ. Ada wakil raja, ada para menteri dan para pejabat-pejabat tinggi bekerja sama dengan Daniel, bekerja sama di pemerintahan tersebut pada masa Raja Darius. Adik-adik, pada saat itu, karena Daniel anaknya yang sangat pintar dan sangat berwibawa dan orang yang sangat baik, tapi orang-orang yang di sekitar dia tidak suka sama Daniel. Ada timbul rasa benci, ada timbul rasa curiga, ada timbul rasa iri kepada Daniel. Kenapa? Karena Daniel orangnya sangat pintar. Dan karena Daniel orangnya sangat berwibawa. Mereka-mereka tersebut mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Mereka ingin mencelakakan Daniel. Mereka ingin Daniel keluar dari istana. Mereka tidak ingin Daniel bekerja sama dengan mereka. Dan pada suatu hari sebelum kita masuk, kakak ingin adik-adik melihat, tapi adik-adik dalam Daniel pasal 6 ini adik-adik, tentang gua singa,
adik-adik boleh baca di rumah masing-masing ya. Kakak ingin mengambil di dalam pasal 6 ayat 11 aja. Nanti yang selanjutnya adik-adik bisa baca di rumah masing-masing. Kakak percaya adik-adik juga udah sering membaca Alkitab ini, membaca kisah Daniel. Dan adik-adik juga sudah tahu jalan ceritanya. Nah, di ayat 11 itu, di mana? Pada waktu itu adik-adik, orang yang tidak suka sama Daniel, yang iri, yang benci sama Daniel, mereka punya keputusan. Mereka datang menghadap raja. Minta kepada raja untuk membuat surat peraturan untuk melarang siapa saja yang ada di istana ini, yang bekerja di istana ini, kalau ingin mengambil keputusan, ingin melakukan sesuatu, ingin melaporkan sesuatu, atau ingin menyembah kepada Tuhannya, mereka tidak boleh melakukannya menyembah kepada Tuhannya. Mereka harus melakukannya, harus melaporkannya kepada siapa? Kepada raja aja. Tidak boleh pada siapa-siapa, hanya kepada raja. Nah, itu peraturan yang mereka minta, suruh Raja Darius buat. Akhirnya dibuatlah surat tersebut, keputusan tersebut, dan keluarlah surat tersebut. Sampailah ke telinga Daniel. Daniel mendengar. Kalau ada peraturan yang telah dibuat, yang telah disepakati. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel takut? Apakah Daniel cemas? Oh tidak adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita menghadapi seperti itu, kalau kita mendapat peraturan juga dari orang tua kita, apakah harus kita langgar? Tidak adik-adik. Kita harus turuti. Nah Daniel seperti itu. Daniel tidak takut. Daniel tetap semangat. Apa yang dilakukan Daniel di ayat 11 itu? Daniel masuk ke rumahnya. Dan dia mempersiapkan dirinya apa? Dia berlutut, dia memuji Tuhan. Dia tetap berdoa. Dalam satu hari dia melakukan doa 3 kali. Karena selama ini juga Daniel pun selalu melakukan hal seperti itu. Karena orang benci Daniel, karena Daniel membawa pengaruh besar di dalam istana tersebut. Tapi pengaruh yang Daniel bawa itu pengaruh yang baik. Tapi mereka tidak suka sama Daniel. Mereka benci sama Daniel. Tahu nggak adik-adik? Pada waktu itu, mereka yang telah mendengar surat perintah, peraturan yang telah keluar, yang telah dibuat oleh raja, mereka sangat senang. Mereka yakin kalau Daniel pasti suatu saat akan ditangkap dan akan dihukum. Adik-adik, setelah surat perintah itu keluar dan sampailah ke telinga Daniel. Dan Daniel pulang ke rumahnya, dia masuk ke kamar. Apa yang dilakukan adik-adik? Daniel berdoa. Daniel tetap semangat. Daniel tetap melakukan doa dalam satu hari. Daniel bisa berdoa 3 kali. Dia tidak putus-putus berdoa. Dia tidak berhenti memuji Tuhan. Dia tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menolong dia. Nah kita juga adik-adik. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan bisa menolong Daniel dan Tuhan juga bisa menolong adik-adik. Tuhan bisa memberikan kepintaran kepada Daniel. Tuhan juga bisa memberi kepintaran pada adik-adik. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Daniel sembah sama Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang selalu pelihara kita semua. Seperti pelihara Daniel dan Tuhan juga pelihara adik-adik dan kita semua. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Daniel mendengar kalau ada surat perintah itu dan yang mereka senang. Mereka percaya nanti pasti Daniel ditangkap. Dan surat perintah itu berkata kalau siapa melarang perintah yang telah dibuat oleh raja, mereka kalau ketahuan mereka akan ditangkap dan dibuang. Nah adik-adik, orang itu akan dibuang kemana adik-adik? Kira-kira kemana adik-adik?
Apakah akan dibuang ke laut? Oh, bukan. Kemana adik-adik? Apakah dia akan dibuang ke jurang? Oh, bukan juga. Terus kemana adik-adik? Percaya deh, karena adik-adik udah sering, udah tahu mendengar cerita ini. Oh, gua singa. Iya, hebat adik-adik, pinter. Adik-adik, anak-anak Bleskit ini memang pintar luar biasa. Seperti Daniel, anak yang pintar, anak yang diberkati. Nah, adik-adik, orang itu akan dibuang. Lihat. Adik-adik tahu kisah dari Daniel ini. Setelah Daniel ketahuan, dia ditangkap dan dibuang kemana tadi? Ke gua singa. Dimasukkan, dijebloskan ke gua singa. Mereka yang membuang Daniel, mereka senang, mereka tertawa. Hahaha. Daniel pasti mati. Daniel pasti dimakan oleh singa-singa yang kelaparan itu. Wow, ada mangsa. Pasti deh Daniel sudah tidak bernyawa lagi. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Daniel, yang dia lakukan di saat dia dibuang di gua singa, dia tidak lupa. Karena sampai saat itu, sampai saat ini, saya boleh ada, saya boleh hidup, saya memiliki segalanya, bukan dari kemampuan diri saya. Itu semua dari siapa? Dari Tuhan. Nah, Daniel melakukan, dia berdoa, dia memuji Tuhan di dalam gua singa itu. Dimanapun saya ditempatkan, saya tetap melakukan, yaitu berdoa. Saya punya tanggung jawab, yaitu berdoa, memuji Tuhan, kata si Daniel. Kita juga mau adik-adik belajar seperti Daniel. Di saat kita ditinggalkan, di saat kita dikucilkan, di saat kita dibencikan, jangan khawatir adik-adik. Datang kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Percaya deh. Tuhan akan menolong adik-adik. Seperti Tuhan menolong Daniel. Adik-adik tahu nggak si Daniel? Di saat dia di dalam gua singa, singa-singa itu ada nggak yang berani mengganggu Daniel? Memakan Daniel, menerkam Daniel. Tapi singa-singa itu tidak satu pun yang berani menyentuh tubuhnya Daniel. Makan Daniel. Karena siapa? Karena ada Tuhan yang melindungi, yang melihara Daniel. Itu juga kita adik-adik. Kalau kita selalu berserah, berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga adik-adik. Tuhan akan melindungi adik-adik seperti Tuhan melindungi Daniel. Seperti Tuhan menjaga Daniel, gitu juga Tuhan menjaga adik-adik, menjaga kita semua. Adik-adik jangan takut. Jangan merasa khawatir, karena Tuhan selalu beserta dengan adik-adik. Kemanapun adik-adik pergi, kemanapun adik-adik melangkah, Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Seperti Tuhan menyertai Daniel. Nah, adik-adik, pada saat itu, apa yang terjadi pada Daniel? Daniel dikeluarkan dari gua singa. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka kaget. Wah, ternyata Daniel tidak dimakan oleh singa. Wah, ternyata Daniel masih hidup. Wah, sungguh luar biasa. Ternyata Daniel selama ini, Tuhan yang dia sembah itu, Tuhan yang dia puji itu, ternyata Tuhannya Tuhan yang hidup. Tuhannya sungguh luar biasa adik-adik. Itu juga dengan kita adik-adik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji itu adalah Tuhan yang hidup sama seperti Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita menangkap dari kisah Daniel ini. Gimana adik-adik? Kalau Daniel memiliki iman, memiliki kesetiaan yang luar biasa. Karena dia tahu, selama ini, apa yang dimiliki, apa yang dia punya, itu semua dari Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sampai saat ini, kita boleh memiliki kesehatan itu semua dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Sama seperti Daniel. Daniel boleh diselamatkan, kita juga boleh diselamatkan.
Daniel boleh dijaga oleh Tuhan Yesus. Nah, kita juga dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada haleluya adik-adik? Puji Tuhan. Jangan takut. Adik-adik belajar seperti Daniel. Belajar memiliki iman kesetiaan. Setialah kepada Tuhan, setialah mengiring Tuhan. Apa yang kita miliki semuanya ini di dunia ini, kalau kita tidak mengikut Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan sia-sia. Karena itu adik-adik, berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong adik-adik. Apapun yang adik-adik minta, apapun keinginan adik-adik, kalau adik-adik sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada adik-adik. Kita selalu bersandar, berharap kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh berkat yang luar biasa. Mungkin saat ini adik-adik punya masalah. Mungkin saat ini adik-adik punya tugas di sekolah. Bingung, mau mengerjakannya gimana? Oh nggak bisa. Ada satu cara. Datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Seperti Daniel, dia minta kepada Tuhan. Percaya, Tuhan pasti menolong adik-adik. Tuhan pasti membantu adik-adik. Nah, adik-adik bisa merasakannya. Apa yang dirasakan oleh Daniel, dan kita juga bisa merasakannya. Adik-adik, Daniel keluar dari gua singa, dia menjadi pemenang. Dialah pemenang utamanya. Dan dia diselamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan kita juga bisa keluar dari masalah. Dari problem yang kita alami saat ini. Kalau kita berserah, berharap kepada Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang seperti Daniel. Oke adik-adik, buat firman Tuhan pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan kita akan berdoa, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya. Sebagaimana Tuhan menjaga Daniel, memelihara Daniel, melindungi Daniel. Dan kami percaya juga Tuhan akan menjaga kami. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu pelihara kami. Tuhan akan memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa. Seperti Tuhan memberkati Daniel, dan Tuhan juga akan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mendapat berkat yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanan Kak Ida. Tuhan Yesus memberkati. Ayat emas 9 Mei 2021 adalah Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan pujian ataupun ayat hafalan, dapat kirimkan ke Kak Sansan atau Kak Silvi. Nah, untuk adik-adik yang rindu didoakan juga boleh nih kirimin ke Kak Sansan dan Kak Silvi. Ada satu lagi, untuk adik-adik yang rindu memberikan persembahan, dapat kirimkan ke sini. Nah, adik-adik, untuk ibadah Bless Kids minggu depan, kita masih akan adakan di YouTube. Ya adik-adik ya, tanggal 16 Mei, kita akan sama-sama merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Jam 11 siang, seperti biasa ya adik-adik, di YouTube Bless Kids. Jangan lupa di-subscribe, biar nggak ketinggalan dan tidak telat, oke? Untuk doa dan puasa, untuk PG dan JGA, tetap akan diadakan setiap hari Rabu, jam 10 malam dimulainya ya adik-adik ya, sampai dengan jam 3 sore hari Kamisnya. Nah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Tetap selalu rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab, khususnya berdoa untuk Indonesia dan Jakarta. Kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan saat ini. Sekian pengumuman dari Bless Kids. Tuhan Yesus Memberkati. Mari mengenal Tuhan dengan
benar dan percaya terus kepada Tuhan, taat dan setia dalam segala hal. Mari kita tutup ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Shalom adik-adik. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita mengenai kisah seorang yang luar biasa di mana Tuhan menjadi andalan bagi Daniel. Dalam kesulitan apapun, sekalipun itu terasa tidak mungkin bisa keluar dari gua singa, tetapi ketika kita ingat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar seruan kita semua. Untuk itu begitu pentingnya adik-adik, kalau kita selalu punya kesetiaan dan taat serta disiplin untuk mencari Tuhan, seperti Daniel pasal 6 ayat 11. Di sana dikatakan 3 kali sehari ya Daniel mencari Tuhan. Untuk itu kakak mengharapkan untuk tetaplah mencari Tuhan setiap hari, bangun tidur sampai adik-adik mau tidur bobok, tetaplah mencari Tuhan ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan, di mana firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan kami Tuhan akan terus menjadi orang-orang yang diberkati, karena itu kami mau mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Peliharalah mereka seperti biji mata-Mu, dan sembunyikanlah mereka di dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan alam semesta, Yesus Kristus, yang membuat adik-adik berhasil di dalam segala apa yang adik-adik kerjakan, dan Tuhan akan memulihkan adik-adik, dan Tuhan akan menjadikan adik-adik alat kerajaan surga dimanapun engkau berada. Jadilah saksi Kristus dan menangkanlah banyak jiwa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. See you next week. God bless you kids, and don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel.